Banyak juga yang belum familiar terhadap Kata-kata moderasi gitu. Jadi moderasi beragama maksudnya adalah sikap ya, cara pandang, sikap, kemudian praktek keberagamaan masing-masing individual terhadap sesama manusia, kemudian antara orang dengan negara dan sebagainya, yang mengedepankan kepentingan bersama, kemaslahatan, kemudian ya supaya relasi ini berjalan dengan baik, dengan rukun, damai, ya gembira. Jadi supaya betul-betul praktek keagamaan di Indonesia yang kita kenal dengan banyak agama, Keberagaman. suku, bangsa, Betul. dan sebagainya, kita selalu hidup berdampingan secara rukun dan damai. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh moderasi beragama. Nah, kemudian apa yang menjadi arah kebijakan moderasi beragama pada tahun 2024 tentu saja tidak terlalu berbeda dengan yang sudah-sudah. Dengan tahun-tahun sebelumnya masih sangat menarik dibicarakan, karena bagaimanapun juga pertama adalah soal sosialisasi. Karena pada hari ini walaupun begitu canggihnya media dan begitu banyaknya media-media informasi di tengah masyarakat, baik itu WA, kemudian misalnya Facebook, kemudian TikTok, YouTube dan sebagainya, namun masih juga ada atau banyak masyarakat yang belum begitu mendalami atau memahami bagaimana sikap moderasi beragama di tengah masyarakat kita. Kurangnya memahami, kurangnya menghayati ini bukan berarti ini informasi tidak sampai kepada masyarakat, tapi karena mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat atau masih kalah dengan informasi-informasi yang lain yang cenderung ya menghibur dan sebagainya. Jadi masih kalah, tertutup ya. Masih tertutup dengan persoalan-persoalan yang lain. Sehingga moderasi beragama masih sangat penting untuk kita sosialisasikan. Jadi arahnya ke situ masih ada soal sosialisasi moderasi beragama. Nah, kemudian di samping itu juga sekali lagi masih menekankan toleransi dengan terus menjalin dialog terhadap semua pihak, kemudian kerjasama antar umat beragama. Ya, di media-media kan masih sering juga ini, seperti contoh ya konkret ini kan, banyak masih ustadz misalnya kan berceramah di depan umum
kemudian menyinggung agama-agama yang lain, begitu juga agama lain eh, mendiskreditkan agama Islam misalkan. Nah, ini yang sebetulnya yang tidak boleh, dan ini masuk dalam arah moderasi beragama ke depan, khususnya 2024 dan seterusnya. Kemudian mendorong pemahaman agama yang moderat atau inklusif. Agama itu sebetulnya semua agama itu sama, semuanya moderat sebetulnya kalau yang aslinya itu. Ajarannya memang moderat. Ajarannya itu moderat. Tapi ada hal-hal yang memang sifatnya eksklusif, seperti misalnya masalah akidah. Tapi kan tidak perlu dicari perbedaan. Akidah ini kan intern sendiri. Ya. Karena memang kita harus juga mengerti bahwa ada hal-hal yang memang tidak sama dengan agama-agama yang lain. Tapi kan untuk konsumsi sendiri misalkan, seperti masalah akidah dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya biarlah itu untuk konsumsi intern umat agama, bukan kemudian ditonjolkan, kemudian perbedaan ini Harus kita permasalahkan seperti itu. dipermasalahkan, kemudian disanding-sandingkan dengan agama yang lain. Jadi itu soal arah antara lain seperti itu. Oke. Saya kira itu yang kita ini yang soal arah. Kemudian tujuan. Iya, tujuan moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama itu ya menciptakan kerukunan intern umat beragama, artinya kan sesama umat Islam. Ada juga kadang-kadang ini berbeda paham antar umat Islam sendiri, sesuai dengan berbagai macam berbagai macam organisasi, katakanlah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Tarbiyah Islamiyah atau lain-lain. Nah, perbedaan ini tidak harus membawa kepada perbedaan pemahaman kemudian mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu maka tujuan moderasi beragama itu adalah menciptakan kerukunan, kemudian kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang ditonjolkan. Terus yang kedua, tentu saja mencegah radikalisme. Radikalisme. Fanatis itu beda dengan radikal. Kadang-kadang orang menyamakan antara fanatisme beragama kemudian dengan radikal, itu beda. Fanatisme itu kalau menurut saya ya harus bagi setiap agama. Bagi setiap, katakanlah misal saya ini NU, saya fanatis dengan NU dan paham-paham keaswajaan. Tapi bukan berarti radikal. Kenapa bedanya? Kalau radikal itu arahnya itu menganggap, pertama itu memahami, kemudian menganggap, meyakini dirinya lah yang paling benar, pahamnya yang paling benar. Kemudian yang lain salah gitu. Yang lain salah. Nah, itu mulai radikal. Jadi sebenarnya radikalisme dengan fanatik itu berbeda ya Pak? Berbeda. Jangan sampai salah paham nih nanti dalam beragama dikirain ini radikalisme nih, ternyata kita selama ini belum tahu pengertian radikalisme dan fanatik itu ternyata berbeda. Berbeda. Kalau fanatis itu kan ya wajib lah hukumnya yang namanya fanatik. Iya, betul. Kalau nggak fanatik kan nanti kita itu ya lemah.
dalam pemahaman, Merasa biasa-biasa dalam aja gitu ya, Pak. menjalankan pemahaman kita, eh, termasuk bagaimana pemahaman kita itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, adapun radikal itu tadi itu kita memahami kemudian menganggap kita lah yang paling benar, kemudian yang salah. Nah, yang salah ini harus dimusnahkan. Oke. Nggak boleh ada yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, itu ya radikal seperti ini yang kemudian ya melahirkan sesuatu yang sangat ngeri ya. Ekstrim. Sampai misalnya ekstrim sampai perang dan sebagainya. Nah, dari radikal ini kemudian yaitu kemudian ekstrim. Iya. Ekstrim itu ya udah cenderung ke pemusnahan, yang tidak sama dengan dia harus dimusnahkan. Itu ekstrim. Yang menurut dia tidak sama di pandangan mereka itu harus dimusnahkan gitu. Iya. Itu Iya. ekstrim, guys. Jadi Terus mungkin perlu saya sebagai sedikit lagi. Terus bagaimana kebijakan ke depan? Iya. Kebijakan moderasi beragama. Ya tadi terus melanjutkan mendorong dialog antar intern umat beragama dan ekstern umat beragama, terus antara umat beragama dengan pemerintah. Karena umat beragama dengan pemerintah itu kan relasi yang harus dipelihara, Betul. relasi yang harmonis yang harus dipelihara. Nah, kemudian memberikan dukungan dan ruang publik bagi gerakan moderasi beragama ini. Jadi betul-betul disosialisasikan dalam berbagai macam event, dalam berbagai macam kegiatan, termasuk ini broadcast ini seperti ini, itu harus terus digalakkan supaya nanti moderasi beragama itu betul-betul akrab atau familiar terhadap masing-masing individu umat beragama di Indonesia ini. Itu. Terus arah ke depan juga mungkin merumuskan regulasi, dan ini mungkin orang-orang tertentu saja. Regulasi ini memang harus dirumuskan kembali sehingga aturan-aturan itu mencakup semuanya dan kuat gitu. Nah, seperti diketahui sekarang ini kan dasar hukum atau aturan moderasi beragama itu kan baru Perpres ya. Perpres kemudian di breakdown dengan PMK, peraturan Menteri Agama, dan ini masih sangat lemah. Masih sangat Jadi lemah. dengan aturan yang sekarang seolah yang bertanggung jawab terhadap moderasi beragama itu cuma Kementerian Agama. Padahal semua orang bertanggung Padahal jawab. seharusnya seluruh komponen terutama pemerintah di negara ini sekarang wajib hukumnya untuk bertanggung jawab terhadap tentang moderasi moderasi beragama. beragama. Nah, hari ini itu masih seolah-olah ini tanggung jawabnya Kementerian Agama. Padahal tidak. Padahal itu tanggung jawab kita bersama ya, Pak. Semuanya. Akibatnya apa? Instansi-instansi lain, misalnya kementerian-kementerian lain ini seolah-olah seolah-olah nggak ada beban. Karena merasa bukan bagian dari Kementerian Agama tadi. Ini yang harus dirumuskan kembali. Ini tugas atau PR. Kalau saya itu melihat moderasi beragama ini tidak cukup dengan Perpres kemudian ditindaklanjuti oleh
PMK, tapi alangkah baiknya kalau ini ada undang-undangnya. Jadi undang-undang moderasi Beragama. beragama. Jadi itu saya kira yang sementara yang bisa saya sampaikan sedikit tentang Moderasi beragama. arah, kemudian Tujuan. dan kebijakan moderasi beragama ke depan atau saat ini ya 2024. Oke, mungkin ini Bapak ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya ada nggak sih tantangan dalam kita melakukan moderasi beragama ini sendiri gitu? Karena kan tadi menurut kita semua ya, kalau moderasi beragama itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab sebuah pihak aja. Sebenarnya ada tidak Pak tantangan kita dalam bermoderasi beragama gitu? Ya tantangan itu ya dari umat beragama sendiri, yaitu tadi yang belum move on terhadap paham radikal selama ini yang mereka anut. Nah kemudian yang perlu dicatat memang kadang-kadang itu ada kepentingan sendiri, Kepentingan pribadi. kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, terutama menyangkut politik. Oke, kalau udah bahas politik itu Iya, agak ini deh. ya itu. Jadi itu yang tantangan yang paling berat. Misalkan ada masih kelompok-kelompok yang katakanlah masih berpaham inklusif tadi ya, inklusif eksklusif ya, yang menganggap dirinya paling benar. Masih ada kelompok-kelompok itu cenderung ekstrim ya, kemudian bahkan cenderung radikal. Nah kelompok-kelompok ini ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi Atau kelompoknya ya Pak. atau kelompoknya. Ini yang tantangan yang paling berat hari ini ya, seperti itu. Apakah dia ingin mendukung sesuatu atau bahkan politik praktis, mendukung dia menjadi anggota DPR Misalnya. mendukung dia untuk menjadi gubernur. Nah, ini kan hangat ini sebentar lagi nih pilkada kan. Ada dari mulai bupati, wali kota sampai gubernur. Nah ini sangat hati-hati. Biasanya timbul itu orang atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan dukungan. Nah kemudian sangat bahaya lagi jika ini kemudian dikemas menjadi politisasi agama itu, mengatasnamakan agama, kemudian dengan dalil-dalil macam-macam, kemudian sampai kesimpulan wajib mendukung ini. Itu yang salah ya Pak. Itu yang tantangan yang hari ini sangat Real di depan mata. Ya. Mungkin Bapak punya harapan untuk moderasi beragama ini sebenarnya ke depannya maunya seperti apa harapan Bapak gitu? Iya. Kita tidak bisa lari bahwa Indonesia ini majemuk, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, dan nyatanya kita bisa rukun selama ini. Walaupun suku banyak sekali, agama bangsa juga banyak sekali, agama ada banyak beragama, yang resmi itu ada 5 kan. Kemudian keyakinan kepercayaan banyak sekali, tapi ternyata kan bisa rukun. Dan ini jangan dirusak gitu. Jangan diusik. Kita undang-undang kita itu kan menjamin kebebasan kita untuk menjalankan agama kita masing-masing. Nggak ada larangan. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan politisasi ulama, macam-macam
kriminalisasi ulama dan sebagainya. Kita sudah nggak bebas, omong kosong itu nggak ada. Oke. Indonesia ini luar biasa. Coba bayangkan misalnya di mana, sebutlah negara-negara Islam, Arab Saudi misalnya. Mana bisa Arab Saudi itu orang seenaknya bikin pengajian kemudian ditutup jalan dan sebagainya. Udah selesai itu dengan kerajaan. Tapi kalau kita di Indonesia Bebas saja. sah-sah saja. Ini luar biasa. Nah, ya ini harus kita pertahankan dan tadi itu menjadi tugas bersama seluruh komponen bangsa ini merasa ini harus kita laksanakan moderasi beragama. Semua komponen, baik itu ya termasuklah mahasiswa, dosen-dosen, kemudian seluruh instansi dan institusi-institusi lain di negara ini harus mempunyai beban yang harus dijalankan, yaitu untuk memelihara kerukunan ini dengan menumbuh kembangkan paham, sikap, kemudian praktek moderasi beragama di negara kita ini. Di kampus-kampus harus dikembangkan. Kemarin kan pernah ada ya semacam hasil penelitian, justru kampus-kampus inilah sumber intoleran dan sebagainya. Katanya ke depan nggak boleh lagi. Harus menjadi pelopor ya Pak? Ya, harus menjadi pelopor kampus-kampus untuk mengembangkan paham, praktek toleransi beragama di negara kita. Oke. Mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan Humas yang lainnya? Ya, Humas itu tugas yang khusus. Artinya kan ya mensosialisasikan berbagai macam cara. Termasuk yang bagus ini seperti podcast ini kan. Kemudian Humas juga punya banyak media. Ada, saya lihat itu TikTok, ada YouTube dan sebagainya. Betul, Pak. Dan dari berbagai media, kemudian berbagai kesempatan harus mensosialisasikan moderasi beragama di negara kita ini. Kenapa? Karena ini sangat-sangat penting. Sudah terbukti bahwa negara-negara Islam yang seharusnya rahmatan lil alamin, damai, rukun, ternyata sampai hari ini itu tidak kunjung selesai, selalu konflik, perang, bunuh-bunuhan. Ini karena tidak memperhatikan moderasi beragama. Betul-betul ini harus kita pelihara.